Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Pembayun dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan memberikan sedikit tips menghadapi rasa malas pada kesempatan kali ini. Tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia, tentu kita seringkali dilanda rasa malas. Sebab, malas adalah sebuah sifat bawaan manusia. Ia tak dapat dihilangkan secara keseluruhan. Namun, itu bukan berarti harus selalu dituruti, bukan? Karena jika terus-menerus dituruti, kemalasan itu akan menjadi bagian dari diri kita. Bila kini kalian tengah dilanda malas, seperti malas mendengarkan kultum contohnya, sebaiknya jangan terlalu lama terbuai dalam rasa malas tersebut ya. Khawatirnya justru membuat kita makin tidak produktif dan tak bisa memanfaatkan hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, Papa punya nih beberapa tips buat mengatasi rasa malas. Yang pertama, tidak menunda sesuatu. Nah, bicara soal menunda-nunda, kalian ingat gak sih sama sabda Rasul? Jadi Rasul bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu kaya sebelum waktu miskinmu. Hadis riwayat Hakim. Oh iya, menunda-nunda apa yang harus kita lakukan bisa membuat kita menjadi seorang pemalas. Sama halnya ketika melakukan penundaan, kita juga akan cenderung melakukan hal-hal yang sama secara terus-menerus. Salah satu contohnya, ketika kita bangun di pagi hari, apakah kita memilih untuk bangun atau tidur lagi nih? Dan mungkin beberapa dari kita lebih memilih untuk kembali tidur dan menunda alarm sampai batas waktu. Padahal, kemauan bisa muncul dan mengalir setelah kita melakukan hal yang kecil. Seperti kita memilih untuk mematikan alarm, bangun, lalu pergi mandi, kemudian beraktivitas. Begitu pula dengan rencana-rencana hidup yang sudah kita atur. Ketika kita sudah memulai sebuah langkah kecil, otomatis langkah berikutnya menuju hal-hal besar akan mengalir dan menjadi rutinitas tanpa disadari. Di kemudian hari ketika kita sudah sukses, kita akan menyadari bahwa banyak sekali langkah yang sudah kita tempuh. Kedua, membuat target. Target juga bisa digunakan untuk menghilangkan rasa malas. Contoh targetnya itu seperti aku juga harus bisa melakukan A, atau misalnya tahun ini aku ingin mendapat nilai bagus. Nah, kalau begitu berarti kita harus membuat resolusi dan akan berjuang mati-matian untuk bisa mendapat nilai bagus. Dengan kata lain, jika kita punya target, itu berarti kita sedang ditantang. Contoh model lainnya misalnya, besok Jono ingin bangun pagi karena dia harus mengejar pesawat. Semisal biasanya Jono bangun siang, tapi jika ada keinginan, maka secara otomatis Jono sudah setting target dengan jelas. Dengan begitu, secara tidak langsung Jono memberikan sebuah pesan ke dalam otak bahwa besok harus bangun pagi. Tips yang ketiga, selain membuat target, kalian juga bisa membuat punishment atau hukuman. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi jika kita malas bekerja atau belajar. Hukuman ini biasanya sangat efektif diterapkan pada orang yang mandiri atau yang tidak memiliki siapapun untuk mengingatkannya. Nih, semisal kita malas mengerjakan tugas. Hukumannya ya kita jadi kehilangan waktu senggang. Selain itu, hukuman bisa kita buat sendiri dengan mengurangi hal-hal yang kita sukai. Misalnya saja saya malas membersihkan kamar, maka saya harus memangkas waktu bermain untuk membersihkan kamar. Nah, yang keempat, kalian bisa membuat reward. Nah, Pamba jadi ingat perkataan Nabi. Jadi dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Kalau membahagiakan orang lain aja bisa, masa kita nggak bisa membahagiakan diri sendiri? Nah, makanya kita buat reward untuk diri sendiri bila kita berhasil menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu. Tentu aja kita senang kan bila dapat hadiah, ya kan?
Jika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh guru atau orang tua, kita harus membahagiakan diri sendiri, harus membuat diri kita happy. Semisal caranya membeli sesuatu yang kita inginkan atau sukai. Cara yang seperti ini cukup ampuh untuk membuat kita jadi pede dan mengurangi rasa malas. Jadi teman-teman, sekarang nggak ada lagi kan alasan buat kalian bermalas-malasan. Kan udah tahu tips-tipsnya apa aja. Yuk kita menjadi orang yang lebih baik yuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.